pagi murid-murid, semoga sehat selalu ya. Bagaimana kabarnya? Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan dan juga melanjutkan dari pertemuan minggu kemarin. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Simak videonya ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Ada 3 sub-materi pembelajaran dalam materi kali ini, yaitu yang pertama ada hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, yang kedua ada hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anha, yang ketiga ada konsep jujur dalam muamalah. Ada hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, yaitu hadisnya memiliki makna, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan." Hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu. Takaran dan timbangan adalah 2 alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Perintah berlaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita jumpai dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surat Al-Isra ayat 35 yang memiliki makna, "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya." Karena para pebisnis mendapatkan peringatan ini karena pada umumnya mereka itu menginginkan keuntungan besar dengan berbagai cara, terutama pada pelaku bisnis online sekarang ini ya, karena penjual dan pembeli kan tidak bertemu secara langsung. Selain kecurangan dalam hal takaran dan timbangan, banyak kecurangan yang dilakukan oleh para pebisnis saat ini, seperti ada penjual mengobrol janji ketika dana telah ditransfer, barang tak kunjung datang, seperti itu. Ada juga penjual yang mengelabui pembeli dengan gambar, foto, atau tulisan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan hanya ingin menarik pelanggan sehingga menimbulkan kekecewaan dan kerugian pembeli. Riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anha yang memiliki makna, "Aku menghafal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu adalah keraguan." Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan. Sementara dusta, curang, membawa kita kepada keraguan. Beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran meliputi yang pertama ada kejujuran dalam berucap, yang kedua kejujuran dalam berbuat, yang ketiga kejujuran dalam bermuamalat, yang keempat kejujuran bertekad, yang kelima ada kejujuran berniat, dan yang keenam adalah kejujuran dalam berbuat. Materi ketiga yaitu konsep jujur dalam muamalah. Kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan juga tindakan yang ditampilkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk jujur dan bergaul dengan orang-orang jujur agar kita terbiasa jujur. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119, yang memiliki makna, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." Muamalah adalah aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial. Ada 2 aspek dalam muamalah, yaitu adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah menyangkutkan adab atau akhlak seperti kejujuran, toleransi, sopan santun, adab bertetangga, dan sebagainya. Sedangkan aspek madaniyah berhubungan dengan kebendaan seperti halal, haram, syubhat, kemudaratan, dan lainnya. Muamalah bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga terwujudnya masyarakat yang rukun dan tenteram. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."
ada contoh kejujuran dalam muamalah. Yang pertama adalah tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuai fakta dan kebenaran. Yang ketiga, jujur dalam berdagang, tepat dalam menakar dan menimbang. Yang keempat, tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin. Yang kelima, menjaga nama baik tetangga, apalagi sama saudara muslim. Yang keenam, bila diberi amanah untuk urusan umat atau warga, laksanakan dengan jujur dan tidak menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi. Jujur dan amanah dalam perdagangan itu adalah memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad perjanjian yang ditawarkan, tidak menyembunyikan cacat, kekurangan, keburukan, mengurangi atau menambah takaran atau timbangan, ataupun manipulasi data jika ada pada barang atau akad yang akan ditawarkan. Nah, itu tadi penjelasannya sudah Ibu jelaskan tentang konsep jujur dalam muamalah. Kali ini Ibu akan memberikan secuplek video dan tugas kalian adalah menyimak, memperhatikan dan juga menganalisa apa makna dari video tersebut dan hal positif apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut. Simak videonya. Lihat orang bikin martabak aja, udah enak. Dari kecil, udah gede. Hobi saya emang makan martabak. Almarhum ayah pernah bilang, hobi kita bisa menghidupi kita. Begitu lulus kuliah, saya langsung jualan martabak. Gak langsung rame sih. Ya kali saya nggak tahu yang jualan martabak banyak. Tapi, apa iya martabak yang kita bikin udah beneran enak? Yang penting, kalau usaha, mesti jujur. Kalau mau bikin yang the best, bahan-bahannya juga mesti the best atuh. Mengolahnya mesti jujur lah. Apalagi soal rasa, lidah nggak bisa dibohongin. Jadi, keuntungan yang kita dapat sangat tergantung dari kejujuran kita. Banyak jujur, banyak untungnya. Banyak jujur, banyak untungnya. Nah, setelah kalian melihat video yang tadi Ibu berikan tentang video jujur tadi penjual martabak, selanjutnya tugas kalian adalah menganalisa apa saja hal-hal positif yang ada di dalamnya dan berikan tanggapan kalian tentang video tersebut. Tugas itu dikumpulkan 2 hari dari sekarang di form yang sudah Ibu berikan di grup kelas ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.